Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kehadiran Iwayan Sukaye, seorang content creator yang beberapa video unggahannya sempat viral beberapa waktu lalu. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Swastiastu. Punapi Gatre. Astungkare sehat. Selamat datang di Bali Now. Matur suksema sudah menyempatkan hadir untuk bincang-bincang di Bali Now. Saya panggil Beli Wayan aja ya, nggih Beli Wayan. Kesibukannya apa nih selain menjadi content creator? Sebenarnya kalau seorang content creator itu bukan kesibukan yang main jobnya gitu ya. Gitu. Saya tuh keseharian saya ada kerjaan di Pila. Saya sebagai manajer spa di beberapa Pila. Jadi spa kita tuh join di beberapa Pila dan juga freelance sales marketing Pila. Itu, dan juga saya ada juga kerjaan lain sebagai konsulat pastry chef. Itu ada beberapa restoran atau hotel yang mau ganti menu atau segala apa tuh dia konsultasi tentang resep-resep tentang menu kayak gitu. Dan juga saya belakangan ini beberapa kali diundang dari beberapa sekolah pariwisata untuk mengisi acara sebagai motivator. Terus kadang juga ngasih beberapa beberapa pelajaran dan praktek-praktek bagaimana kita kerja di kapal atau di hotel kayak gitu. Ternyata sibuk juga ya. Dan kabarnya dulu kan pelayaran ya, Beli Wayan di pelayaran ya? Iya. Iya. Berapa tahun? Saya sempat kerja di kapal persiar kurang lebih 12 tahun. 12 tahun? Ya. Lumayan lama? Lumayan lama. Saat pandemi masih? Oh, udah enggak. Udah lama, udah enggak. Saya termasuk salah satu kru member dari Carnival Cruise Line. Waktu itu saya join tahun 2000 awal, kayak bulan Februari itu saya masih harusnya saya join tahun 99 karena umur masih 19 tahun. Oh iya. Nah, jadinya dimundurkan. Saya join di tahun 2000 bulan Februari. Dan waktu itu juga saya masih berumur 19 tahun. Belum banget. Sampai 20 tahun. Ya. Terus itu lumayan, waktu itu saya memulai karir saya di cruise line atau di kapal pesiar itu memulai dari training pastry man, cook pastry. Terus dengan bergulirnya waktu, di sana saya tuh bisa naik posisi menjadi pastry man, pastry man, dan terakhir saya menjabat sebagai CDP pastry, the pastry chef. Waduh, makanya sekarang jadi konsultannya ya untuk resep-resep kue. Nah, Beli Wayan akhirnya sekarang sibuk ngonten kayaknya nih. Iya. Ya, sudah sibuk ngonten dan sebagian besar warganet pasti sudah melihat video Beli Wayan yang begitu viral, yang lihai sekali nyait busung, ya kan? Iya, benar. Nah itu ini nggak awalnya iseng aja atau memang terkonsep sih? Kalau itu sih awalnya iseng aja, iseng. Jadi kan saya kerja di Pila. Di Pila itu kita ada beberapa program untuk tamu di Pila itu kita tentang tradisi Bali. Itu kita tentang menjahitan. Jadi tamu-tamu orang-orang asing itu dia tertarik untuk apa sih canang itu gitu loh. Dia ngelihat ada canang kayak gitu. Jadi otomatis dari manajemen Pila gitu kita ngasih satu program untuk mengenal tradisi Bali. Salah satunya itu membuat canang. Nah, jadinya sering aku ngelihat di Pila itu ada busung gitu kan, ada janur yang tercecer gitu. Itu aku ambil aja dari sana tuh aku belajar. Jadi aku iseng-iseng aku bikin canang, bikin ceper, bikin sampian soda. Ternyata aku juga belajar dari YouTube dan TikTok kayak gitu kan. Nah, iseng-iseng aku buatlah konten di TikTok, bikin canang sama sampian soda. Tiba-tiba
ngebum itu. Itu video iseng aja Iya, sebetulnya. video iseng aja. Video isengnya sampai ada viewersnya sampai 500.000. Ada juga sampai 1 juta viewers gitu kan. Jadinya aku jadi semakin semangat bikin konten, bikin canang kayak gitu kan. Tapi Beli Wayan tuh memang dari dulu bisa menjahitan, nues itu emang dari dulu atau Kalau- baru-baru setelah di villa itu? Setelah live, Setelah bisa ada belajar. TikTok ini lebih belajar. Lebih Dulunya belajar. tuh cuman bisa dikit-dikit kan. Kadang ngelihat ibu kalau di rumah itu kan ibuku sering buat canang sendiri, paling bantuin kayak nyait, jeprek-jeprek gitu. Kayak ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan aja nues-nues gitu kan. Iya. Iya. Tapi yang betul-betul viral saat itu kan yang nues terus bikin apa itu Beli Wayan? Itu bikin Sama gebokan juga Iya, kan? Gebokan tuh Iya. lumayan viral juga itu. Iya, Itu kalau- gimana tuh awalnya? kalau nanding gebogan itu dari dulu aku belajar dari ibuku Memang bisa. sama nenekku. Memang bisa dari Memang dulu. bisa. Ha-ha. Jadi kayak itu kan gebogan yang aku buat itu kan sesuai dengan tradisi yang ada di desaku tuh. Oh. Tidak mengikuti zaman seperti sekarang. Kalau sekarang kan gampang. Buat gebogan tinggal pakai wanci Iya, ya. sudah ada Udulang yang sudah ada bentukannya. tempat-tempat Iya. buah sama kuenya itu tinggal naruh-naruh aja udah gitu kan. Kalau di desaku itu punya tradisi bikin canang gebogan seperti itu bukannya desaku, di Buleleng ya. Buleleng, ha? Di Buleleng kita tuh pakai dulang selake, terus pakai rancakan namanya. Dulang selaka itu kan yang masih dulang aja Iya, kan? dulang itu Dulang aja. biasa yang nggak ada Iya, yang nggak ada tempat-tempat. tempat buahnya Iya. itu. Jadi dulu itu kita ada namanya rancakan. Rancakan itu kayak bokor-bokor kecil itu kan. Yang ada yang bulat seperti bokor biasa dan ada yang seperti jukung. Namanya rancakan jukungan. Nah, kalau di desaku itu buat gebogan dengan memakai itu pakai dulang, pakai rancakan, kita susun, kita tusuk pakai lidiron gitu kan. Kita itu natanya itu gimana caranya biar buahnya tertata Bisa rapi, kuenya rapi, nggak jatuh gitu kan. Istilah Balinya tekek gitu Iya. kan. Nah, jadi aku belajar dari ibuku itu. Oh, memang dari dulu. Dari dulu. Nah, aku juga iseng-iseng tuh live di TikTok. Ih, rame lah viewersnya. Jadi Awalnya live tuh bikinnya. Live. Ah. Jadi live di TikTok aku bikin gebogan tuh ternyata sampai 1 juta yang nonton gitu kan. Wah, rame juga yang nonton. Jadinya aku sampai lebih semangatnya lagi ada gift-nya. itu kan di TikTok cuman ada gift-nya kayak gitu. Nah habis itu dari itu aku setelah live aku lihat kayak itu di TikTok kan ada recording video live-nya itu tuh di record sama Iya. TikTok tuh. Iya, Ya aku ambil Oh, ambil di-save lagi ya. di sana aku save persekian detik gitu Iya, kan. iya, Terus aku iya. edit, terus aku posting Posting. juga di TikTok itu sama di Instagram. Nah, itu pun dapat viewers sampai ratusan ribu loh. Gila, ya. Gitu kan. Nggak Nah, nyangka ya. ya menaikkan viewers, menaikkan followers gitu kan. Nah, jadi ya gitulah, tapi tujuannya aku sih kalau tentang bikin gebogan itu gimana ya? Itu menjaga tradisi Bali ya, tradisi desaku itu kan. Oh ya, jadi memang rutin ya. Rutin. Dibuat kegiatan untuk desa kan itu. Jadi kan Heeh. Beli Wayan udah terbiasa sejak kecil, sejak muda lah ya. Iya, Sejak muda sudah terbiasa membuat gebokan. iya. benar. Makanya sekarang sudah mahir, lihai gitu Iya, di bukan- videonya. Kalau dibilang lihai, Ya lihai lah. Tahu nggak apa yang menarik buat para viewer? Apa yang itu? menarik dari Apa Beli tuh yang Wayan? menarik? Iya, biasanya kan yang bikin gebogan atau yang biasanya nues bikin canang Canang. gitu kan. Biasanya kan seorang wanita Bali pakai kamen, walaupun pakai t-shirt terus pakai selempot. Selendang. Nah, ini Beli Wayan kan dengan full tato. Kemudian nues itu kan sangat menarik Iya, gitu. iya, bener. Bolehlah itu dipertahankan videonya. Iya. Dengan style yang seperti itu kan sangat menarik Beli Wayan. Iya, benar. Jadi agak
unik gitu ya. Iya, itu kan daya tariknya sudah nge-branding dirinya sendiri, Nge-branding, dirinya ya, Beli Wayan kan. Oke, kita lanjut di segmen kedua ya Beli Wayannya. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa, masih bersama Bali Now dan masih bincang-bincang bersama Beli Wayan yang full tato tapi jiwanya aduh Hello Kitty banget. Pinter bikin gebogan, pinter bikin nues, bikin canang gitu dan sebagainya. Keren-keren loh Beli Wayan. Merasa nggak dirimu tuh sebenarnya keren loh? Ngerasa nggak? Aku sih biasa aja. Nah, gimana tanggapan selama ini tanggapan netizen terhadap video-video unggahan belakangan ini? Namanya juga netizen ya. Iya, Netizen iya. plus 62. Itu ada kebanyakan sih yang positif ya. Iya. Banyak yang positif, tapi beberapa juga ada yang negatif. Gitu. Seperti yang negatif itu ya udahlah empaskan gitu aja kan, ya nggak sih. Terus kalau kadang juga kalau ada netizen atau viewers yang komennya agak nyeleneh atau terlalu negatif, ya sudah gampang Julid kan? gitu. Julid, tinggal di blok Blok aja. tinggal dihapus komennya, tinggal di blok kan. Iya, Tapi bagusnya TikTok itu dia punya kayak menyaring kata-kata yang tidak boleh masuk ke publik. Jadi kita ada tuh di privacy settingnya. Tersaring ya, Ya, tidak sampai dimunculkan ya. Ya, jadi kata-kata sama huruf-huruf yang tidak boleh muncul, ya aku kasih di sana, tersaring jadinya. Jadi ketika orang yang komen itu jadi kelihatan. Jadi nggak kita di publik, tapi kita bisa ngelihat. Iya, tapi tidak terpublish ya. Terpublish. Jadi kita tinggal bisa delete or post gitu kan. Iya. Jadi Atau blok udah sekalian. yang mana orangnya delete tinggal di blok. Udah next time dia nggak bisa lagi ngelihat kan itu. Iya. Tapi pernah ada pengalaman yang komen waktu menjahitan, di satu ingat banget. Jadi menjahitan terus ada yang bapak-bapak komen, pakai bahasa Bali, daripada cangnya mak gaya menjahitan, ada yang numeg gitu kan. Itu saat live? Itu iya, enggak, itu dia video. di postinganku. Jadi artinya dia itu daripada aku ngerjain menjahitan gitu, mending aku jadi petani gitu kan. Nah, aku jawab dong pakai video. Jadi aku jawab di video itu, aku pakai video waktu aku kerja di Pesiar. ada kerjaanku di Pila. Lagi pegang komputer tuh ngurusin staff-staffku gitu kan. Okay. Nah, ini loh kerjaanku, ini loh main jobku gitu kan. Jadi ya gitulah, pamer dikit jadi kan. Nah, jadinya dia lah ternyata ini kerjaannya dia. Jadi padahal aku nggak pernah mau posting tentang kerjaanku. Tapi perlu dijelaskan pada mereka-mereka yang julid, ya, kan bener. begitu kan. Dan aku beberapa bulan lalu aku posting lowongan kerja, loker di Pila. Orang yang komen itu dan dia nge-DM aku minta kerjaan. Akhirnya masih dia ada lowongan nggak gitu kan. Akhirnya awalnya yang ngejulit. Iya, yang ngejulit gitu kan. Akhirnya Dia minta nanyain kerjaan. loker, ada loker, masih ada loker nggak, beli gitu kan. Ya udahlah, tapi ya kebetulan waktu itu udah keisi ya udah. Tapi itu lokernya, untuk loker itu aku cuma ngebantu ngeposting aja karena tentang lowongan pekerjaan dan staf di Pila itu kan ada manajer Pila yang mengurusin. Iya. Berarti sekarang nggak ingin lagi pergi menjadi pergi ke kapal pesiar? Oh, enggak lagi. Nggak Udah lagi. pensiun. Sudah pensiun ya. Itu aku ambil pensiun muda waktu itu. Tapi kan menjadi pembicara motivator sekarang ya. Ya, itu untuk sekarang ini beberapa kampus ada yang sama agent itu mengundang untuk menjadi pembicara sebagai motivator, terus untuk itu udah mengajari sedikit dan berbagi pengalaman bagaimana waktu kerja di kapal kayak gitu. Nah, itu penting banget buat anak-anak muda yang belum paham bagaimana nanti job desk-nya, bagaimana pengalaman di sana. Sekarang tugasnya Beli Wayan berarti ya memberi nge-share pengalaman. Iya, itu berbagi, sharing is caring ya. Iya.
berbagi pengalaman. Tapi luar biasa itu kan buat mereka penting banget loh. Dari mereka mungkin takut-takut, kemudian akhirnya mungkin pengalaman dari Ya benar. Beli Wayan. Ada nggak yang awalnya nggak berani untuk berangkat pesiar, akhirnya dia memutuskan semangat untuk ke Oh kapal pesiar? ada sampai mereka itu ada beberapa anak yang nge-DM, aku karena pernah aku kemarin yang diundang sama Top Karir Global itu kan yang di Jakarta, dia mengundang aku mengisi acaranya mereka untuk live tentang Behind the Oven in Carnival Cruise Line. Itu banyak itu anak-anak yang berpengalaman pastry di hotel dan restoran ngelamar di agent itu, dan dia itu langsung nge-DM aku, gimana sih kerjaan di kapal, di karnival gitu kan, dan kalau kerja di pastry, oh kayak gini nih. Aku tuh explain ke mereka, jadi mereka tambah semangat mereka untuk berangkat kayak gitu. Oh iya, menjadi mentor lah dari mereka. Astaga. Mentor lepas. Lepas. Tapi luar biasa, dan sekarang aku lihat juga konten-kontennya Beli Wayan tuh bikin kue. Ternyata memang jurusannya ya. Ya. Gimana tuh ceritanya? Ataukah sekarang buka usaha kue mungkin? Kalau buka usaha kue gini, aku ada cerita nih tentang kue. Dulu aku pernah habis kerja di kapal itu, aku buka pastry shop, kayak coffee shop gitu, tapi nggak jalan. Ya ada hal yang Ada mungkin karena kendala. marketingnya juga nggak begitu kan. Kita baru-baru selesai kerja di kapal juga langsung buka, itu nggak jalan. Terus akhirnya aku buka, habis itu waktu itu masih buka tuh pastry shop itu, aku buka lah, coffee shop itu aku buka lah spa di area Seminyak, Batu Belik sama Pelitenget. Nah akhirnya awalnya itu aku buka spa di sana, terus sambil jalan aku join ke beberapa villa. Nah akhirnya setelah pikir-pikir, kalau aku buka spa di ruko, kita kontrakannya itu mahal banget kan. Iya. Itu tahun 2014 aja sampai 125 juta per tahun loh itu. Waduh. Nah itu kan jadi kita keuntungan juga nggak seberapa daripada kita. Nah untung setelah sambil buka di spa itu, sambil aku cari relasi ke beberapa villa. Dan akhirnya sekarang jalan spanya yang aku manage itu sekarang jalan di beberapa villa. Jadi nggak lagi di ruko. Nggak lagi di Ya, ruko. jadi kita berbagi komisi antara villa, aku dan stafku. Oke. Kayak gitu. Tapi untuk kue-kuenya gimana tuh? Kalau kue-kue selama itu lama aku nggak begitu vakum ya, aku vakum. Tapi masih beberapa restoran dan hotel memakai, kadang mereka tuh kayak ganti menu kayak gitu kan, dia konsultasi menunya kayak gimana. Terus itu menjadi- Jadi aku ngajari kayak 2 minggu, sebulan kayak gitu. Oh, mentor. Iya, Mentor sedikit. bagi mereka. Ya. Oke, wah, Terus keren abis ya. itu, nah viralnya aku di sosial media, di TikTok sama Instagram untuk buat kue ini, awalnya aku iseng-iseng nih. Iseng-iseng gimana, karena aku lihat banyak ibu-ibu yang gagal. Aku lihat ini postingan orang bikin roti kukus, Bantat gitu. bentat nggak ngembang gitu kan, bolunya cuit turun gitu kan. Nah akhirnya aku pikiran, kayaknya perlu nih aku sharing resep-resep gitu kan, apa yang ada gitu kan. Iya. Jadi aku sharing lah. Awalnya aku pertama kali aku posting apa itu, bolu marmer, bolu jadul gitu kan. Aku posting, ternyata aku posting itu viral tuh, viewersnya sampai 400.000 tuh. Oh iya? Ya, jadinya nextnya aku, jadi ada yang komen, Beli tolong dong Beli berbagi resep bolu roti kukus gitu kan. Nah aku buat lagi roti kukus gitu, aku tulis tuh resepnya semuanya, cara buatnya. Di medsos. Iya, itu ada resepnya, cara membuatnya, semua itu aku explain. Nah, jadi ada beberapa ibu-ibu yang coba buat, tapi dia gagal, tetap gagal. Akhirnya apa?
aku dipaksa tuh beli, aku mau beli, dibuatin dong beli gitu kan. Pesan. Pesan. Akhirnya karena banyak yang pesan bolu segala apa, aku coba ya udah aku buatin. Nah jadi satu orang, jadi ada yang beli ini dia bikin story tentang testimoni ya. Ada yang punya testimoninya, aja mereka banyak lah orang-orang ngelihat katanya enak, enak. Jadi banyak yang pesen kan. Banyak yang pesen itu, akhirnya aku terus sampai sekarang setiap hari ada aja. Berarti via online ya, via tidak online. buka toko roti Nggak gitu buka toko. enggak ya. Dan, waduh, ternyata rezekinya random juga ya di mana-mana ya. Dari sini iya, dari situ iya, dari pengalaman pesiar iya, bener. pastry iya gitu, luar biasa. Keren banget sih, patut dicontoh ini. Oke, nanti kita lanjut di segmen ketiga ya, Wayan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, sudah di segmen terakhir, tapi kita masih mau bincang-bincang dengan Beli Wayan yang super keren, super sibuk. Di mana-mana melakukan hal apapun pasti cuan. Iya nggak? Astungkare. Dan memang itu sih yang bisa dilakukan ya, apapun yang kita bisa itu dilakukan. Disitulah ada jalan cuan ya. Ladang cuan. Nah, Beli Wayan ini kan memang apa ya, sudah sebagai laki-laki sangat mandiri gitu kan. Apakah memang sejak kecil begitu, dididik begitu dengan orang tua? Iya, benar. Kalau itu aku memang dari kecil itu sudah benar-benar mandiri. Jadi sekolah pun dari SD pun aku udah nggak minta sama orang tuaku. Nah jadi kayak waktu dari SD itu ya, dari baru sekolah kelas 1 SD kan, zaman itu aku nggak TK tuh, langsung SD tuh. Langsung SD? Iya langsung SD. Jadi SD kelas 1 itu aku kayak jualan es mambo gitu loh, yang es bungkus gitu kan. Es lilin. Es lilin gitu kan, keliling di desa, di kampung. Nah kelas 2 SD aku sudah jualan di tempat-tempat rame. Kayak ada, dulu masih ada layar tancap gitu kan. Iya. Nah itu tahun berapa itu ya? Iya itu tahun 1900-an lah ya. 87. 86. Iya. Aku sudah SD 86 to 87 ya. Ya 87 itu aku sudah jualan kayak pakai gerobak gitu kan. Kayak gerobak itu jual rokok, minuman, segala apa, snack gitu kan. Ciki-ciki itu masih ada layar pedagang tancap. asongan gitu. Iya, itu zamannya layar tancap itu. Sama aku jualan di tempat tajen. Pernah. Itu. Jadi itu karena ya kita kan aku tahu gimana keadaan orang tua waktu itu kan, karena keluarga. Terus juga aku saudara waktu itu masih 4 orang itu, cowok-cowok berempat. Cowok-cowok berempat. Jadi aku paling gede. Waktu kelas 2 SD aja aku kan sekolahnya kayak agak siang, jam 9 gitu ya. Jadi pagi aku jagain adikku yang nomor 4 paling masih bayi. Yang bontot? Ya, jadi ibuku tuh masih jualan di pasar. Jadi aku jagain adikku yang masih bayi itu, dan juga aku masak nasi. Zaman itu bukan masak nasi pakai kayak sekarang magic jar kan, sekarang dulu masih pakai subluan tuh lah. Iya, masih pakai paon gitu, pakai kayu bakar kayak gitu kan. Gitu waktu itu. Jadi ibuku pulang dari pasar langsung udah ada nasinya, tinggal bikin lauknya aja. Sama aku makan langsung sekolah. Memang benar-benar mandiri. Ya, habis itu kelas 3 terus pulang sekolahnya itu aku kerja lagi, jualan. Masih jualan? Jualan itu. Jualan gitu kan. Kelas 3 tuh SD full tuh, SD sampai SMP aku jualin 4 tajen tuh setiap pulang sekolah. Nah, SMA aku juga sempet jualan kayak gitu, terus jualan asongan juga. Jadi di kampungku tuh, di desaku tuh kan ada tuh ke pelosok-pelosok itu kan. Nah, jadi aku rumah kan di desa. Ibuku jualan di desa, di pasar. Terus nenekku juga punya kayak warung toko sembako gitu kan. Jadi aku jualan kayak keranjang loh, aku nyuwun kayak gitu loh. Iya, aku nyuwun. Itu udah SMA itu masih. Udah SMA. Dari SMP SMA aku udah masih gitu.
Jadi jualan bawain ke warung-warung yang di pelosok-pelosok di kampungku itu kayak gitu kan, jual kopi, gula, rokok, kayak snack-snack kayak gitu kan, kerupuk. Terus ibuku juga bikin kerupuk waktu itu, kayak malam-malam itu demi sekolah kita. Demi sekolah kita. Demi ya punya makan sehari-hari kayak gitu kan. Terus waktu itu waktu itu aku juga sudah mulai buat kue loh ibuku. Buat roti kukus, ya. Buat kerupuk, roti kukus. Roti kukus dari kecil ya, itu ya. Itu dari bibiku itu. Bibiku yang pertama punya usaha roti kukus. Jadi bikin roti kukus, terus terlalu banyak pelanggan nih. Banyak pelanggannya kan, jadi warung-warung yang dijualan yang di pasar itu semua pada beli ke bibiku. Jadi karena kebanyakan, terus ibuku juga ikut bikin gitu kan. Ibu juga ikut bikin. Nah, ini kita berkembang tuh. Sampai desa-desa sebelah pun ngambilnya ke kita. Gitu. Jadi kayak warung-warung gitu kan. Ada beberapa warung itu ngambil ke kita. Nah, kita kadang kalau galungan satu hari kita bisa bikin 25 kilo loh zaman itu. 25 kilo roti kukus. Tepung, pakai tepung segitu gitu kan. Nah, itu terus habis itu aku kuliah, bukan kuliah istilahnya apa ya, pelatihan pariwisata gitu kan. LPK gitu kan. Setahun. Habis itu aku memutuskan untuk, aku dibantulah sama pamanku. Pamanku yang punya pengalaman di Holland Cruise Line. Sekarang masih ada. Siap. Beliau yang ngajak aku karena dia mungkin lihat keadaan ekonomi aku juga kayak gitu kan, dibantu untuk berangkat sampai waktu itu aku tinggal di rumah pamanku ini, ada di Wonokubu Denpasar. Agentnya waktu itu Siti Ae masih ada di Sesetan. Tahun 99 aku dibawa sama pamanku sama bibiku itu ngelamar ke sana. Terus interview, hanya aku lulus. Diterimalah aku jadi training pastryman. Wow, berapa tahun di training pastryman itu aku mulai berangkat tahun 2000. Terus dalam satu kontrak aku dikasih promosi menjadi pastry cook. Langsung meningkat, langsung naik meningkat. jenjang ya. Nah, itulah demi adik-adikku kan, sekolah adik-adikku. Oh ya? Iya, sekolah sampai kuliah mereka tuh aku bantu. Ya kalau orang tua aku ya nggak mungkin ya. Gitu kan. Ini aku bantu mereka sampai lulus semua sampai ada sarjana hukum. Wah. Gitu kan. Akhirnya aku memutuskan berhenti di kapal, baru aku di Bali. Di Bali juga tidak kurang-kurangnya pekerjaan yang Asungkare kalau menggunakan mau jasanya Bliwayan. Luar biasa ya Bliwayan. Nah, ini cocok jadi motivator. Nah, apa nih pesan-pesan buat anak-anak muda di luar sana nih agar tetap semangat, masih muda, memang dari muda kan memang harus jiwa pekerjanya memang harus sudah ada ya. Ada nggak pesan-pesan buat anak-anak muda di luar sana? Untuk anak-anak muda Bali terutama ya. Kita tuh dari pergunakan masa mudamu untuk belajar, bekerja, dan tetap berlatih, kepakkan sayapmu, terbang sampai kemanapun kamu, untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, tapi jangan lupa kembali lagi ke Bali, jaga tradisi Bali, dan jaga pulau kecil ini. Waduh, luar biasa pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar sana. Matur suksema Bliwayan, motivasinya. Dan terima kasih bincang-bincangnya di Bali Now. Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun hal-hal baik yang kami bincangkan tadi mampu menginspirasi. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi 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 Om.